Ini saya menggunakan mic, semakin dekat dia. Oke guys, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua perbedaan antara kiplak versi 1D dengan kiplak versi 1C. Dari segi kotaknya itu sama ya, sama kotaknya sama-sama persis, kedua-duanya sama. Kemudian kalau kita buka, ini yang versi 1C dan ini adalah versi 1D. Di dalamnya sama-sama mempunyai kabel power ya. Ini kabel power ya, jadi bisa pakai ini guys, bisa pakai power bank atau charger seperti ini ya, charger handphone. Langsung kita dapat satu unit masing-masing alat kiplaknya guys ya. Nah, saya akan coba menjelaskan yang versi 1D dulu lah ya. Nah, kalau versi 1D ini dari bentuknya seperti ini. Ini terdapat mic in, ada pons, dan ini ada DC in, yaitu untuk ke power ya, menggunakan adaptor atau power bank bisa. Nah, ini sudah menyala. Nah, kemudian ini mic in ya, jadi bisa support mic ya, mic clip on bisa. Yang penting dia jacknya itu jack kayak mana ya, ntar. Nah, kayak gini guys, jenisnya itu jack 3,5 mili ya, seperti ini, jack 3,5 mili atau jack TRS gitu. Jadi bisa dicolok ke mic. Nah, kalau ada teman-teman punya mic, nah ini bisa untuk mic. Kemudian ini pakai headset. Ya, ini ada pons, berarti untuk monitor kita dengar apa yang kita dengarkan gitu ya. Jadi ini ada input, ada A dan B. Contoh, satunya backing track, satunya dari gitar atau bass begitu guys. Jadi kita bisa mengiringin backing track gitu ya. Nah, dan ini masing-masing juga knob volumenya untuk ini, yang ini untuk input A, yang ini untuk input B. Nah, begitu. Nah, line 2 ini guys. Ini kan ada line, sorry bukan line, link 2. Link 2 ini. Nah, oh ya, ini lupa saya. Bentar, ini dulu. Ini adalah kabel bawaan dari pabriknya. Jadi ini ke handphone. Jadi bisa langsung direkam ke handphone guys. Jadi suaranya bersih kayak gitu ya. Nah, seperti ini apa routernya atau cara instalasinya gitu ya. Nah, dulu saya tahunya itu kalau kiplak ini harus menggunakan open camera guys. Aplikasi di apa itu namanya? Aplikasi di Play Store harus menggunakan open camera. Tapi kemarin saya iseng-iseng langsung pakai kamera bawaan gitu bisa guys. Kalau HP Xiaomi ya. Kalau untuk HP lain saya belum pernah nyoba. Jadi kalau untuk HP Xiaomi bisa guys, ya. Nah, kemudian ini langsung bisa direkam ke handphone. Jadi apa yang masuk dari input ya, contoh gitar satu atau keyboard satu begitu ya, ada 2 pemain dan 1 vokal gitu. Nah, kita bisa memonitornya. Kalau ini kan 1 orang, berarti kalau misalkan untuk rame-rame, untuk 2-3 orang, berarti ponsnya ini nanti pakai speaker aktif gitu guys, speaker aktif supaya bisa didengar sama-sama gitu. Nah, micnya 1. Nah, kemudian lanjut di link 2 tadi yang saya belum bahas. Link 2 ini sebenarnya sama dengan ini guys. Jadi input 2-nya gitu. Sorry, bukan input sih. Untuk ngerekam lah gitu ya. Nah, ini contoh, ini HP kedua gitu, handphone kedua gitu guys. Dan ini ada juga ininya, kabel bawaannya dikasih. Nah, ini dia sudah bawaan dari pabriknya, TRS ke TTRS. Ini TRS ya, yang ini TRS, dan kalau yang ini itu TTRS. Jadi anggaplah ini handphone 1 ya kan. Kemudian nanti ada handphone kedua supaya angle-nya dari samping contoh lah ya. Nah, ini. Jadi ininya yang dimasukin guys, yang TRS-nya itu
dimasukkan ke link 2 dan kemudian TRRS-nya masuk ke handphone satunya gitu. Jadi bisa jadi satu guys, 2 angle gitu. Pakai kamera DSLR juga bisa guys. Berarti ini pakai kabel kayak gini guys, yang sama-sama TRS. Nah kalau di kamera Canon contoh ya, di LSR itu kan ada mic-nya ya, ada tombol mic yang seperti ini ya, tinggal dicolokin gitu aja. Nah kemarin saya pernah beberapa waktu yang lalu pernah buat video itu, kalau teman-teman sempat mampir di channel saya atau mampir di video saya yang itu. Nah oke, ini yang versi 1D ya guys ya. Jadi sudah selesai. Oke, saya singkirkan dulu. Nah iya, cuman kekurangannya guys. Kekurangannya ini noise-nya agak lumayan guys. Ini noise kalau dimasukin, maksudnya dikasih power ya. Contoh dikasih power, langsung kita dengerin pakai ini monitor, kita dengarkan itu noise guys. Nggak tahu kenapa, memang mungkin bawaannya ya. Nah noise. Nah kalau ini tombol ini saya kurang tahu guys, ini belum pernah saya coba, ini nggak tahu untuk apa. Oke, nah kemudian lanjut di berikutnya, di plug versi 1C. Nah ini lebih simple dan ini pendahulunya sebelum V1D. Ini cuma ada sama inputnya 2 guys, kemudian ada kabel power seperti ini. Nah kemudian di sininya, di ujung ini ada volume, ada knob volume untuk, nah headsetnya di sini. Kalau tadi ini perbedaannya ini kalau yang versi 1D dia di bawah untuk monitornya, kalau yang versi 1C itu di atas. Itu terus ada knob volume untuk kita mendengarkan sekeras apa. Nah ini ada tombol volumenya guys, ada potensionya ya, dan itu sama tadi ini ke handphone. Dan ini, nah bedanya di situ guys, ini ada mono out berarti bisa ke ini speaker aktif ini guys. Nah ini mono out. Kalau ini tadi kan ada link 2-nya, kalau yang di versi 1C itu nggak ada guys, cuma satu aja. Nah ini ya, itu perbedaannya. Headsetnya sama, itu untuk headset. Nah ini sama tadi, ini knob volume A, ini volume B untuk input A dan B ini juga. Nah itu aja dia, dari kotak sama. Nah kekurangannya dia yang versi 1C ini nggak ada untuk mic guys, nggak bisa untuk mic, nggak bisa karaokean kayak gitu. Kalau yang versi 1D itu bisa gitu guys. Jadi teman-teman sebelum membeli, tentukan pilihanmu, jangan sampai nyesel ya. Kalau saya ini memang beli 2 untuk mereview guys, untuk konten lah ya, supaya teman-teman tahu perbedaannya apa dan tidak salah beli akhirnya begitu. Oh ya guys, sampai lupa, ini yang agak noise. Kalau yang versi 1C ini nggak noise guys. Jadi kalau dikasih power, kemudian dikasih monitor, kita dengarkan, dia walaupun volumenya penuh, dia nggak ada desis guys. Jadi memang bersih. Nah kalau yang yang versi 1D ini dia agak berdesis gitu ya, bukan ngeground ya, tapi desis dia gitu. Jadi kurang nyaman juga sih. Nah, tapi kalau sudah pakai main alat musik gitu ya, itu sudah nggak kelihatan. Nah kalau mau bersih, kita harus edit dulu ke contoh Adobe Premiere ya, jadi dihilangkan noise-nya gitu, itu bisa. Oke guys, saya akan langsung mensimulasikan cara instalasinya ya. Saya sudah menggunakan earphone, headset, kemudian sudah saya colokkan. Ini nanti terakhir saya colokkan ke handphone yang sekarang saya pakai untuk rekam nih guys. Nah oke, ini kabel power. Nah sudah berdesis dia.
Nah, kemudian kalau saya menggunakan ini, kelebihannya bisa nah, nah, saya sudah bisa mendengar suara saya guys. Suara saya. Nah, ini ada klip ada penjepitnya. Terus saya jepitkan di baju saya. Oke. Nah, oke, sekarang ini kan masih menggunakan ini guys. Menggunakan suara mic HP. Sekarang saya akan langsung colokkan di handphone ini. Oke. Nah, oke. Bagaimana perbedaannya pasti ada. Ini saya menggunakan mic, semakin dekat dia semakin jelas suaranya. Kalau saya jauhkan dia semakin jauh suaranya juga. Oke. Nah, ini saya taruh di baju. Kemudian coba saya akan menggunakan main bass ya guys, pakai bass gitar. Nah, ini agak mendesis ya guys ya. Agak mendesis. Oh, ini volume ini. Oh iya ya. Ini jadi satu guys. Ah iya. Ini volume untuk mic-nya. Nah, ini. Kalau gini hilang. Nah, kalau gini semakin besar dia. Berarti saya colokkan ke sini. Ini dari bass ya, guys. Oke. Nah, ini saya gedein. Oke guys, sekarang saya akan coba menggunakan Keyplug versi 1C. Nah. Oke, menyala guys. Cuman redup aja dia. Oke, kemudian ini karena nggak ada mic-nya, langsung aja ya guys ya. Ini saya pasang dulu monitornya. Oke, kemudian ini dari gitar sekaligus soundtrack. Oke. Nah, ini saya pakai handphone rekamnya, jadi ini langsung saya colokkan ke handphone yang saya pasang sekarang ini guys ya. Oke, nanti saya nggak bisa ini lagi guys, nggak bisa ngomong-ngomong karena ini nggak ada mic-nya, nggak ada mic. Langsung saya colokkan. Oke guys, demikianlah review singkat mengenai Keyplug versi 1D dan 1C. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya Mas Wardoyo. See you and God bless you.